Halo YouTube, nama aku Dian dan di video kali ini aku akan ngelanjutin ngebahas film Fast and Furious series, yaitu Fast and Furious 2 atau judul resminya Too Fast, Too Furious. Di film kedua ini ceritanya bisa dibilang lebih fokus ke kehidupan Brian O'Connor yang dibintangi oleh mendiang Paul Walker. Jadi di dalam film ini tidak ada Dominic Toretto seperti di film pertamanya. Nah, bagi kalian yang belum tahu cerita di film pertamanya, silahkan lihat video yang sudah kutaruh di kolom deskripsi. Dan seperti biasa, kita langsung aja ke ceritanya. Enjoy! Film ini dibuka dengan adegan sekelompok pembalap jalanan yang diketuai oleh seorang pria bernama Tej Parker akan melakukan balapan liar pada malam hari. Mereka pun bersiap-siap menutup jalanan yang akan digunakan untuk balapan. Tapi saat balapan akan dimulai, ternyata ada satu orang peserta yang tidak dapat hadir. Mendapati hal ini, Tej berinisiatif untuk memanggil temannya guna melengkapi balapan ini. Dan tak lama datanglah mobil Skyline yang tak lain adalah Brian O'Connor. Sesampainya di lintasan balap, Brian dengan rasa percaya dirinya langsung meminta menaikkan uang taruhan balapannya. Dan ketika uang sudah dikumpulkan, balapan pun langsung dimulai. Dalam balapan ini, Brian hanya bisa bertahan di posisi kedua karena terus dihalangi oleh lawannya yang bernama Jack. Tapi tanpa mereka ketahui, ternyata di tengah balapan, Tej menaikkan sebuah jembatan di dekat garis finish. Dan disinilah Brian menunjukkan kemampuannya. Dengan menggunakan nos yang ada, Brian akhirnya dapat melewati lawannya dan berhasil memenangkan balapan. Sedangkan Jack tidak berhasil mendarat dengan mulus dan malah mengalami kecelakaan. Kemudian tak lama di posisi kedua yang berhasil sampai di garis finish adalah seorang perempuan bernama Suki. Dan di posisi terakhir adalah Julius yang tidak berani untuk melewati jembatannya. Setelah mendapatkan uangnya, Brian pergi menemui seorang gadis yang dari sebelum balapan selalu memperhatikannya. Dan anehnya ketika perempuan ini pergi, polisi tiba-tiba berdatangan. Brian pun dengan cepat kabur, namun mobilnya berhasil terkena tembakan suatu alat yang membuat mobilnya tidak bisa dikendalikan. Dan akhirnya ia pun berhasil tertangkap. Tempat pun berpindah di kantor polisi di mana ia kembali bertemu dengan mantan bosnya dulu di film Fast and Furious 1, yaitu Bilkins. Di sini diketahui ternyata setelah ia membantu Dominic Toretto kabur, Brian keluar dari kepolisian dan menjadi pembalap jalanan. Namun kehadiran Bilkins di sini bukan tanpa tujuan. Ternyata para polisi yang datang saat balapan memang ingin menangkap Brian dan memintanya untuk melaksanakan suatu misi, yaitu untuk menjadi anak buah dari seorang kartel narkoba bernama Veron. Nah, Veron ini adalah seorang kartel narkoba kelas kakap yang selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. Tapi sayangnya Veron mengalami kesulitan untuk memindahkan uang hasil penjualan narkobanya. Dan ia mencari dua orang pembalap jalanan untuk mengangkut uangnya keluar dari kota. Dan disinilah Brian harus kembali berperan sebagai mata-mata, di mana ia harus masuk dan menjadi pembalap yang dicari oleh Veron, sehingga mereka bisa mengetahui tujuan uang itu di bawah dan dapat menangkap Veron di sana. Tentu saja awalnya Brian menolak. Tapi karena diancam akan dipenjara, Brian akhirnya terpaksa menerima pekerjaan mereka. Dengan bayaran, semua kejahatannya akan dihapuskan. You see, unfortunately, the cartels have been successful getting drugs into Miami, but they've had a hard time getting the cash out. Dalam misi penyamaran ini, ia pun langsung ditugaskan bersama dengan seorang polisi untuk menjadi partnernya. Namun karena polisi ini tidak tahu apa-apa mengenai mobil dan juga mesin, jelas Brian langsung menolak. Dan ia meminta untuk dapat memilih temannya sendiri, yaitu seorang pria bernama Roman Pierce. Cerita pun berlanjut di mana Brian dan Bilkins pergi untuk menemui Roman Pierce, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Rom, yang ternyata adalah seorang tahanan rumah dengan gelang pelacak di kakinya. Di sini ketika mereka berjumpa, Rom langsung memukul Brian, dan perkelahian pun terjadi. Di mana Rom merasa kesal dengan Brian karena menurut Rom ia tertangkap dan masuk penjara adalah karena ulah Brian saat Brian menjadi polisi dahulu. Kemudian setelah selesai bertengkar, Brian pun mengatakan tujuannya datang, yaitu untuk menawarkan Rom sebuah pekerjaan. Dengan bayaran semua kejahatannya akan dihapus.
Dan tanpa basa-basi dengan gaya sok belagunya, Rom menerima tawaran ini. Selanjutnya kita kembali ke kota Miami, di mana misi penyamaran akan dilakukan. Di sini mereka diberikan 2 buah mobil oleh polisi untuk misi mereka. Dan tak lama mereka pun berjumpa dengan seorang perempuan bernama Monica, yang pernah dilihat oleh Brian sebelumnya. Ternyata Monica ini adalah seorang polisi mata-mata yang menyamar sebagai kekasihnya Veron. Dan dari dialah Mark, si ketua operasi ini, mengetahui kalau Veron mencari 2 orang pembalap jalanan. Kemudian sehabis berbasa-basi singkat, Brian, Rom beserta Monica pun pergi menuju rumah Veron. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung disambut oleh pembalap jalanan lainnya. Dan ternyata Veron mengadakan sebuah audisi untuk memilih pembalap mana yang akan ia pekerjakan. Veron pun menyuruh mereka untuk mengambil sebuah barang di mobilnya yang terletak di pinggiran kota. Dan kelompok tercepat yang mengambil barang itu adalah pemenangnya. Mereka pun dengan tergesa-gesa langsung pergi memacu mobil mereka. Dan tentu saja Brian dan Rom menjadi kelompok pertama yang sampai di sana. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata mobil mereka dipasangi pelacak oleh polisi. Dan Mark dengan bodohnya mengira mereka kabur dengan mobil itu. Kemudian ketika sudah mengambil barang milik Veron, tiba-tiba Mark datang ke sana. Tidak mau penyamaran mereka terbongkar, Rom dengan cepat berimprovisasi mengambil senjatanya, melepaskan tembakan yang menghancurkan mobil milik Mark dan langsung pergi dari sana untuk kembali menemui Veron. Whoa, no! Time to go. Nah, karena mereka adalah kelompok tercepat, Brian dan Rom pun akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan ini. Dan Veron mengundang mereka untuk datang ke klub malamnya guna membicarakan pekerjaan mereka. Singkat cerita, setelah dari rumah Veron, Brian mengajak Rom pergi ke bengkel milik Tej untuk memperkenalkan Rom kepada teman-temannya. Sekaligus Brian ingin memeriksa pelacak di mobil mereka. Dan setelah diperiksa oleh anak buah Tej, pelacak yang ada di mobil mereka adalah sebuah pelacak canggih yang tidak bisa dilepas. They wired so hot that whoever's tracking these things will know every time you don't wear your seatbelt. Kemudian dari sini mereka berdua pun pergi untuk menjumpai Mark dan Bilkins. Tapi tak lama sampai di sana, perdebatan terjadi, di mana Mark marah besar karena Mark tak terima Rom menembak mobilnya. Beruntungnya Brian dapat menenangkan pertengkaran ini, di mana Brian mengatakan bahwa saat itu Veron sedang menguji mereka, dan kelakuan Mark dapat membongkar penyamaran mereka. Dan setelah semuanya tenang, Brian pun melaporkan tentang misi mereka di hari itu, kemudian langsung pergi dari sana. Setelah pergi meninggalkan Mark dan Bilkins, mereka pun sedikit mengobrol. Dan karena tidak mau terus diatur dan dipantau oleh polisi, Brian dan Rom sepakat untuk menyusun rencana baru. Di mana saat malam harinya mereka menantang 2 orang pembalap jalanan yang mereka jumpai saat berada di rumah Veron untuk balapan dengan taruhan mobil mereka. Dalam balapan ini mereka akan balapan secara bergantian sebagai tim, dan tim pertama yang sampai di garis finish adalah pemenangnya. Dan tak pakai lama balapan pertama pun dimulai, di mana Rom yang menjadi pembalap pertama. Namun kali ini Rom yang biasanya gahar dengan mulut besarnya kalah jauh dalam pertandingan, yang membuat Brian terlambat untuk start di balapan kedua. Tapi Brian tidak menyerah. Begitu Rom kembali, Brian langsung tancap gas. Dan ketika lawannya sudah berputar untuk kembali, Brian memberanikan dirinya untuk berhadapan menghalangi mobil lawannya, dan membuat lawannya keluar dari jalan sehingga Brian dapat menyusul. Kemudian menggunakan nos yang ada di mobilnya, akhirnya Brian berhasil memenangkan balapan ini dan mendapatkan 2 mobil baru untuk rencana mereka. Oke, kita kembali ke misi penyamaran mereka, di mana Brian dan Rom pergi ke sebuah klub malam sesuai dengan perintah Veron. Di dalam klub ini, Brian kelihatannya tertarik dengan kecantikan Monica, yang tentu saja membuat Veron tidak suka kepada Brian. Karena rasa tidak sukanya ini, Veron pun mengajak Brian dan Rom ikut ke sebuah ruangan di mana ia mengancam dan menyiksa seorang detektif polisi bernama Whit. Menggunakan seekor tikus yang diletakkan di atas perutnya, Veron memaksa Whit untuk membuat polisi dan anak buahnya tidak menangkap Veron saat ia memindahkan uang miliknya.
Dan karena tikus itu terus menggigiti perutnya, Whit pun akhirnya terpaksa menyetujui permintaan Veron. Nah, ternyata tujuan Veron memperlihatkan penyiksaan ini adalah untuk menakut-nakuti sekaligus mengancam Brian dan juga Rom, agar tidak main-main dengan dirinya. Kemudian ia pun pergi bersama Monica dan memarahinya agar tidak mendekati Brian lagi. Namun keesokan harinya, tak tahu entah dari mana, Monica tiba-tiba muncul di tempat tinggal Brian dan memberitahu Brian bahwa mereka akan menjalankan sebuah misi untuk mengantarkan uang Veron ke sebuah pesawat. Dan sehabis pekerjaan mereka selesai, Veron akan membunuh Brian dan Rom di sana. Sialnya, tak lama setelah memberitahukan informasi itu, anak buah Veron tiba untuk mencari Monica. Mengetahui hal ini, dengan bantuan Rom yang menghalangi anak buah Veron, Monica pun langsung kabur dari sana. Tapi lagi-lagi karena gaya Rom yang sok jagoan, perdebatan pun terjadi antara mereka. Namun perdebatan ini berhasil dilerai oleh Veron. Dan Veron memberitahukan bahwa saat menjalani pekerjaan mereka nanti, anak buahnya Roberto dan juga Enric akan ikut di dalam mobil mereka. Mendapati semua informasi tentang tujuan kemana Veron mengantar uangnya, Brian dan Rom langsung memberitahukan hal ini kepada Mark dan juga Bilkins. Kemudian mereka pun secara diam-diam bersiap-siap untuk menjalankan rencana rahasianya. Mulai dari memilih suatu bangunan besar sampai memodifikasi mobil yang mereka menangkan dari balapan sebelumnya. Dan singkat cerita, keesokan harinya semua polisi pun bersiap-siap di sebuah landasan udara untuk menangkap Veron. Sedangkan di lain tempat, Brian dan Rom pergi ke sebuah rumah kecil untuk mengambil uang milik Veron yang tersembunyi di dalam dinding. Kemudian memasukkan uangnya ke dalam mobil mereka. Tapi ternyata aksi mereka juga dimata-matai oleh anak buah Whit. Namun karena ancaman dari Veron, Whit pun terpaksa menahan anak buahnya untuk tidak menangkap mereka. Dan ketika mereka akan pergi, Whit langsung memerintahkan semua polisi untuk mengepung tempat itu. Mendengar suara sirene polisi, Rom bertindak cepat membuat sebuah mobil untuk menabrak polisi agar mereka dapat kabur. Tapi tetap saja mereka dikejar oleh puluhan mobil polisi yang ada. Bahkan mobil milik Brian lagi-lagi tertembak oleh alat khusus yang sama yang menembak mobilnya dahulu. Dengan cepat Brian pun keluar dari mobilnya untuk mencabut alat itu dan melemparkannya kepada polisi yang mengejar mereka. Kemudian mereka berdua pergi masuk ke dalam suatu gedung yang pernah mereka datangi sebelumnya. Tak tinggal diam, polisi pun langsung mengepung tempat itu. Namun dari dalam gedung suara mesin yang sangat keras terdengar. Dan tiba-tiba sejumlah mobil truk besar keluar menabrak mobil polisi yang mengepung mereka. Kemudian diikuti oleh ratusan mobil pembalap jalanan lainnya yang keluar dari sana. Karena banyaknya mobil pembalap lain, para polisi dan Bilkins kehilangan mobil Brian dan juga Rom. Dan ketika mereka melacak dan berhasil memberhentikan mobil itu, yang keluar dari mobil malah Tej dan juga Suki. Nah, ternyata Brian dan Rom sudah berada di mobil lain, yaitu mobil yang mereka dapatkan dari balapan. Rupanya memanfaatkan kerusuhan yang terjadi, mereka mengganti mobilnya agar tidak bisa dilacak oleh Bilkins. Kemudian di tengah jalan saat menuju ke landasan udara, Rom memukuli anak buah Veron dan mengeluarkannya dari mobil menggunakan kursi pelontar yang sudah mereka siapkan, dengan tujuan untuk pergi membawa uang milik Veron. Naasnya ketika Brian akan melakukan hal yang sama, Enric malah menyuruh Brian pergi ke pelabuhan, bukannya ke landasan udara. Dan benar saja saat polisi mendatangi pesawat itu, Veron tidak ada di sana. Tapi ia malah berada di suatu pelabuhan kecil dan dengan santainya menunggu uang miliknya. Dan di sini diketahui informasi yang didapatkan oleh Monica adalah palsu, yang sengaja diberitahukan Veron kepadanya untuk menjebak Monica, karena Veron sudah curiga bahwa Monica adalah mata-mata. Setelah mendapatkan sebagian uangnya yang ada pada Brian, Veron tanpa basa-basi memerintahkan anak buahnya untuk langsung membunuh Brian. Beruntungnya saat akan dibunuh, Rom tiba-tiba datang menabrakkan mobilnya, sehingga Brian berhasil melawan dan melumpuhkan Enric. Namun sayangnya saat akan mengejar Veron ternyata sudah terlebih dahulu pergi dengan kapalnya. Tapi Brian tidak kehabisan cara. Berdua dengan Rom, Brian langsung memacu mobilnya
Kemudian memanfaatkan tanjakan yang entah bagaimana ada di sana, mobilnya pun berhasil terbang dan mendarat di atas kapal Veron. Dan saat Veron akan menembak mereka, Brian terlebih dahulu menembak Veron sampai terjatuh, sehingga membuat Monica dapat mengambil senjatanya dan menahan Veron di sana. Singkat cerita, sehabis Veron ditangkap oleh kepolisian dan semua catatan kejahatan Brian dan Rom dihapuskan, Rom memberikan sisa uang milik Veron yang ada di mobilnya sebagai barang bukti. Dan lagi-lagi dengan gaya belagunya, Rom menantang Veron yang sudah tertangkap. Namun Veron hanya tersenyum dan mengatakan ia akan balas dendam. Kemudian mereka pun berjumpa dengan Bill Keynes dan juga Monica. Di sini Brian dan Rom menyampaikan salam perpisahan dan langsung pergi meninggalkan mereka. Film ini pun diakhiri dengan adegan di mana Rom menunjukkan uang yang diam-diam ia ambil dari tas yang ada di mobilnya, dan film pun berakhir. Oke, waktunya sedikit review. Film kedua dari series Fast and Furious ini ceritanya cukup ringan. Bisa dibilang sedikit sekali membahas tentang mobil, jadi lebih menekankan ke aksinya. Tidak seperti film pertamanya yang benar-benar otomotif banget. Ceritanya juga cepat dan tidak banyak dramanya. Ya, tapi menurut aku di film kedua ini nggak ada yang terlalu wah. Jadi biasa-biasa aja. Dan sayangnya lagi entah kenapa penggunaan CGI-nya lebih banyak di film kedua ini daripada film pertamanya. Terutama di adegan balapan yang ada di awal film. Yang seharusnya membuat film ini keren malah terkesan ya jadi nggak keren aja. Ya, tapi kembali lagi itu semua hanya pendapat pribadi aku. Oke, sekian dulu dari aku dan sampai jumpa di video berikutnya.